Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah, sobat Aqyas dan mitra muslim hafizahumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman. Yang sampai detik ini kita masih memiliki keimanan, yang dengan keimanan kita memiliki energi untuk beramal soleh, mencintai amal soleh dan benci dengan amalan yang toleh-toleh, amalan maksiat. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang serial motivasi zakat, dan ini adalah bagian yang ketiga. Insya Allah kita ingin berbicara tentang tema setrikaan Allah bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Setrikaan Allah bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, sebagaimana yang kemarin kita fahamin pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalau bisa kita selalu berbagi. Berbagi itu sedekah atau sodakoh. Sodakoh itu ada dua macam, ada sodakoh sunnah dan ada sodakoh wajib. Jangan tinggalkan yang sodakoh wajib, yaitu yang biasa kita sebut zakat. Kebiasaan masyarakat kita, tidak semua masyarakat kita, tapi kebiasaan sebagian masyarakat kita itu yang fokus itu kegemarannya di sedekah sunnah, dan seolah-olah kalau sudah bersedekah sunnah, zakat atau sedekah wajibnya tidak perlu lagi, katanya begitu, sudah di cover. Karena sedekah sunnahnya itu lebih banyak, yang dikeluarkannya itu lebih banyak daripada zakat tahunan itu. Sedekah sunnah hampir tiap bulan nih jutaan. Kalau dikumpulin bisa jadi melebihi nilai zakat yang harus dikeluarkan, sehingga akhirnya mereka bilang tak perlu mengeluarkan zakat. Jangan salah, zakat ini justru yang wajib. Zakat ini justru yang wajib. Ikhwatuddin hafizakumullah, Anda bolak-balik sholat qobliyah subuh, sholat tiap mau masuk sholat subuh, sholat qobliyah subuh, tapi nggak pernah sholat subuh. Apa yang diterima tuh sholat subuhnya sama Allah Rabbul Alamin? Atau yang diterima itu sholat sunnah qobliyahnya itu? Nggak akan bakalan. Karena apa? Karena subuhnya yang wajib nggak dijalanin. Yang namanya qobliyah subuh, sunnah itu untuk nambel atau untuk nambal kekurangan yang ada di sholat subuhnya, sholat wajibnya. Demikian pula semua sunnah-sunnah itu fungsinya sebagai nambal, itu menambal kekurangan yang kita lakukan di kewajiban itu, di ibadah-ibadah yang wajibah itu. Saudara ikhwatuddin hafizakumullah, termasuk zakat. Zakat itu wajib. Sedekah yang lain di luar zakat itu sunnah. Jadi sunnahnya jalan harus, monggo. Zakat tidak boleh ditinggalkan. Zakat tidak boleh ditinggalkan. Kalau Anda meninggalkan puasa sunnah, kalau Anda meninggalkan sedekah sunnah, tidak diancam sama Allah. Cuman kemuliaan pribadi saja yang berkurang nilainya di hadapan Allah dan di hadapan banyak manusia, kan begitu. Tetapi kalau kita ini tidak mengeluarkan zakat, ancamannya sungguh sangat luar biasa, saudaraku sahabat Aqyas. Dan ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal syarat-syarat hartanya wajib dikeluarkan zakatnya sudah terpenuhi, tapi dia tidak mengeluarkannya. Masya Allah, ancamannya itu tidak satu, dua. Di akhirat diancam, di dunia juga diancam sama Allah Rabbul Alamin. Dan yang sangat membuat kita gemeteran bagi orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat Allah yang memberikan ancaman bagi pelaku bagi pelaku pelanggar syariat misalnya, justru gemetar tuh dengan ancaman-ancaman Allah Rabbul Alamin. Ayat-ayat Allah kalau mengancam, di Al-Quran mengancam dosa-dosa besar, tidak diperinci sama Allah. Siapa yang tidak tahu berzina itu dosa besar? Dosa besar, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah. Tapi di dalam Al-Quran ancamannya di akhirat tidak diperinci. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Cuma dikatakan jangan mendekati zina karena itu perbuatan yang fahisyah. Wasa'asabila dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh bagi orang yang melakukan zina. Wal iyadzubillah, na'udzubillah. Tapi kayak apa perinciannya? Itu cuma di hadis perinciannya. Di Al-Quran tidak diperinci. Termasuk minum khamr, innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Cuma dikatakan najis gitu aja. Tetapi ancamannya bagi orang yang minum khamr, minum minuman keras tidak diperinci di dalam Al-Quran. Di hadis diperinci, saudaraku, jangan salah ya, di hadis diperinci. Saya ingin bicara perincian Al-Quran. Termasuk riba. Riba yang dosanya besar, yang di hadis itu Masya Allah, bagi orang yang beriman menakutkan. Di Al-Quran tidak diperinci juga. Cuman ada memang di Al-Quran surat Al-Baqarah 275 itu disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masyi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Al-ayat. Yang itu menyebutkan saja bahwa orang yang suka makan riba itu nanti seperti orang kesurupan di akhirat. Yatakhabbatuhu minasyaitan, yatakhabbatuhu syaitan minal masyi. Jadi seperti orang kesurupan gitu. Cuman bagaimana ancamannya secara perinci? Berbeda, saudaraku, ketika Allah menjelaskan ancaman bagi orang yang nggak ngeluarin zakat, terperinci banget. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melanggar, tidak membayar zakat. Bagi kita yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar zakat, terkena kewajiban membayar zakat. Lihatlah saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, dalam surat At-Taubah. Ini ancaman di akhirat ya. Saya ingin bicara ancaman di akhirat. Di surat At-Taubah ayat 34-35 Allah menyatakan begini, bagaimana ancaman setelah terperinci bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Alladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibawhum wa junubuhum wa duhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang suka ngumpulin duit, orang-orang yang suka ngumpulin harta, kerja siang malam, bisnis Masya Allah luar biasa sampai menjadi workaholic, kerja keras, ngumpulin duit luar biasa, saudaraku. Tetapi wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, beritakan gembira kepada dia dengan azab yang pedih, dengan azab yang menyakitkan. Berita gembira kok azab yang menyakitkan? Seolah Allah berkata orang yang suka memiliki duit, mengumpulkan duit, nabung luar biasa, duitnya nabung banyak di semua bank, rekeningnya banyak di tabungannya. Tetapi wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dia seolah bergembira di atas penderitaan orang lain, orang-orang yang memang memiliki hak juga untuk mendapatkan harta itu. Maka kata Allah, beritakan gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa bentuk berita gembiranya? Saudaraku, ikhwatadina fidhakumullah, sobat akiyas hafidhakumullah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ini yang saya sebut terperinci. Yaumah, nanti di akhirat, yuhma 'alaiha, hartanya, mobilnya, rumahnya, emasnya, peraknya, yuhma, dibakar sama Allah, dicairkan, fi nari jahannam, di neraka jahanam. Dan kalau sudah mencair, fatukwa biha, maka dibuatlah alat setrikaan. Dan untuk mensetrika, apa yang disetrika? Dengan harta yang dikumpul-kumpul itu, dijadikan alat setrikaan sama Allah Rabbul Alamin. Untuk mensetrika siapa? Orang yang nggak bayar zakat. Dan yang setrika itu cuma di 3 tempat. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Yang disetrika jidat, perut, geger, punggung. 3. Kenapa jidat yang disetrika sama Allah? Karena jidat ini lambang penolakan. Mikir aja. Uang punya 400 juta, zakatnya berapa? 10 juta. Zakatnya 10 juta. Mikir, waduh 10 juta. Di saat wabah COVID ini yang lagi seret semua ekonomi,
10 juta besar. Mikir, udah kau usah dikeluarin. Mikir kan. Orang mikir biasanya berlipat-lipat di dahinya supaya halus lagi sama Allah di akhirat. Disetrika fatukwa biha jibahu. Masya Allah. Makanya saudaraku, untung Allah minta kita cuma 2,5% dari harta kita, bukan 97,5%. Bayangkan kalau yang diminta oleh Allah 97,5%. Al-geblaku wal teleru kita saudaraku. Untung Allah cuma minta 2,5%. Kita aja masih mikir 2,5%. Kalau uangnya 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta. Kalau 400 juta, 10 juta. Kalau 4 miliar, berapa itu? 100 juta itu. Mikir jadi kan begitu. Makanya jangan mikir. Udah itu bukan hak Anda. Keluarkan zakatnya. Kalau enggak, fatukwa biha jibahu. Nih lambang penolakan. Wa junubuhum, dan perut juga disetrika sama Allah. Kenapa perut yang disetrika sama Allah? Kok enggak semua yang lain? Ini lambang saja, simbol saja. Kenapa perut? Karena perut ini lambang ketamakan. Tamak saudaraku. 10 juta zakat saya, 100 juta zakat saya. Ya karena uangnya 4 miliar. 4 miliar 100 juta. Wah, bisa beli mobil itu 100 juta itu. Atau DP mobil, DP rumah, bisa dapat rumah mewah tuh. Mikir, ketamakan. Padahal rumahnya udah banyak, hartanya sudah banyak. Yang diminta oleh Allah bukan 4 miliarnya. Yang diminta cuma berapa tadi? 100 miliar. 100 juta dari 4 miliar. So, saudara ikhwatadina fidahullah, ayo jangan sampai tamak kita dengan harta yang kita miliki. Yang ketiga yang disetrika apa? Wa duhuruhum, geger saudara. Apa geger itu? Punggung yang disetrika sama Allah. Kenapa? Punggung ini simbol lambang kesombongan. Ada orang nih datang, Pak, saya mau minta zakat Bapak. Saya adalah las atau bas yang bertugas untuk mengambil zakat Bapak. Wow, nggak bisa, saya sudah sedekah tiap hari, nggak perlu pakai zakat-zakatan lagi. Sudah pergi sambil ngegerin, munggungin. Nah, ini kan lambang kesombongan. Makanya kalau ada tamu nih, kata para ulama, ini diantar, tamunya masih depan, Anda sudah masuk lagi, itu namanya munggungin. Nggak boleh itu. Nggak punya adab kan begitu kan ya. Mestinya saudaraku ya kalau nggak bisa ngasih, Pak mohon maaf sudah saya salurkan ke yang lain, terus saja, karena itu menyenangkan orang kan, ngelegakno wong. So saudaraku sobat Agias, supaya ini kita tidak disetrika sama Allah, ayo sobat Agias, hafizakumullah, mitra muslim hafizakumullah, ayo kita benar-benar keluarin zakat kita saudara. Ini di akhirat ya. Itulah kenapa di akhirat kita minta dihidupkan kembali ke dunia, karena memang luar biasa siksaannya, luar biasa. Ayyakula Rabbi laula akhartani, dalam surat Al-Munafikun tuh di ayat yang terakhir, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku lagi sebentar saja. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan berzakat ya Allah. Itu maksudnya itu sedekah yang dimaksud sedekah wajib, yaitu zakat. Kenapa? Menakutkan istrika itu saudaraku. Ini ancaman Allah yang begitu terperinci bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat di akhirat. Bagaimana di dunia saudaraku? Itu di akhirat deh, di akhirat. Di dunia ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan ma khalatatis sadaqah malan illa afsadathu. Tidaklah bercampur ma khalatat as-sadaqah, tidak bercampur sedekah, ma khalatat as-sadaqah malan, tidak bercampur sedekah yaitu zakat, uang zakat, malan dengan harta yang lain, illa afsadathu, kecuali uang zakat akan memakan harta yang lain. Masya Allah. Maksudnya begini, Anda punya uang 400 juta, punya zakatnya berapa itu? Kalau sudah memenuhi hitung-hitungannya bla bla bla, zakatnya 2,5%, berarti berapa? 10 juta. Waduh, berat dia 10 juta. Berat nih 10 juta ini. Eman ini buat DP sepeda motor, bisa dapat 3 sepeda motor tuh DP-nya maksud saya. Waduh, eman, nggak ngeluarin. Ditaruh di tabungan terus tuh. Nggak usah dikeluarin. Berarti kan bercampur. 400 juta dikurangi 10 juta kan berarti kan 390 juta. Uang Anda, malan Anda 390 juta. Uang zakatnya berapa? 10 juta. Dicampur tuh. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ma khalatat as-sadaqatu malan illa afsadathu. Maka tidak bercampur uang zakat itu dengan harta yang tadi itu, kecuali uang zakat akan menghabiskan uang
harta Anda itu, Masya Allah. Dalam bentuk apa? Kebakaran. Dalam bentuk apa? Kecelakaan. Dalam bentuk apa? Anak minggat. Dalam bentuk apa? Istri minggat, istri selingkuh, anak waduh narkoba, macam-macam. Dan itu butuh duit untuk ngeluarin ngurus. Habis duit kita. Diberi musibah bolak-balik sama Gusti Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena kita membangkang tidak bayar zakat. Dan bayangkan saudaraku ikhwatat dina fidhahumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ada orang yang tidak membayar zakat, la uqatilannahum man farqa bainas shalah wa zakat. Sungguh kami akan memerangi mereka yang suka membedakan antara zakat dan salat. Saya kan sudah menegakkan salat 5 waktu, sudah sedekah, tapi enggak zakat. Ya Allah, diperangin sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seolah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu muttafaqun alaih, saudaraku, bahwa ketika kita sholat, ketika kita menegakkan sedekah, ketika kita menegakkan puasa, tapi nggak ngeluarin zakat, baik itu zakat mal maupun zakat nafsi, Masya Allah, yang lain tidak akan pernah dianggap sama Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Abu Bakar saja tidak peduli orang sholat, tapi kalau dia tidak membayar zakat, diperangin, saudara. Ketika diprotes oleh Sayyidina Umar, kenapa kau memerangi? Mereka kan masih mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka masih menegakkan salat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi sungguh, kalau mereka pada zaman Nabi Muhammad mengeluarkan zakat anak kambing bentuknya zakatnya, dan hari ini tidak dikeluarkan, la uqatilannahum, tetap aku perangin mereka. Saking pentingnya zakat, saudaraku ikhwata dina fidhakumullah, sampai segitunya itu sanksi yang diberlakukan oleh Allah. Mudah-mudahan saudaraku ikhwata dina fidhakumullah, sedikit yang saya sampaikan ini memotivasi kita untuk mulai sekarang hitung nih zakatnya. Hitung zakatnya di bulan Ramadan, hitung zakatnya. Kalau tidak kita keluarkan, padahal kita sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat, tapi tidak kita lakukan. Kita orang-orang yang termasuk akan disiksa di dunia dan di akhirat, dan kita termasuk orang yang halal darahnya untuk diperangin. Tapi bukan sendiri-sendiri ya, pemerintahan Islam. Saudaraku ikhwatatina fidhakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf, nanti kita ketemu lagi pada kajian online Dar Al-Kais di channel YouTube Dar Al-Kais berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.